Paul Bridge atau yang lebih kenal di dunia maya itu sebagai Snapshot Eye adalah potret nyata dari seseorang yang menurut gue tuh viral bukan karena bakat bre, tapi karena video-video cringe-nya yang nyebar di internet. Seorang pria dari Inggris usianya tuh 40-an yang mendadak meledak karena satu video TikTok absurd soal dia joget dengan semangat setengah hidup yang diiringin lagu Green Green Grass. Video itu entah kenapa nancep di algoritma dan akhirnya ngasih dia ratusan ribu follower. Dan seperti banyak orang yang tiba-tiba naik daun, Paul ini nggak sekedar dapat angka, tapi juga dapat ego yang bisa gue bilang gede banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Begitu angka followersnya meledak, Paul tuh mulai rutin live streaming bre. Dan disinilah semuanya tuh jadi makin aneh. Tanpa dia sadarin, dia ini udah ngebentuk salah satu format konten yang bakal jadi tren bertahun-tahun kemudian, yaitu NPC Live. Tapi bukan NPC ala tren hari ini yang dibayar ribuan dolar per sapa gitu ya. Paul tuh literally kayak karakter game yang glitching bre. Gerakannya kaku, ekspresinya datar, dan kadang ngobrol sama ruangan kosong. Dia sering tuh ngerespon ke orang yang kagak ada di ruangan, ngomong sendiri gitu, seakan-akan ada penonton kagak kasat mata yang nyuruh dia ngelakuin sesuatu. Dan yang bikin geleng-geleng juga, semua itu dia lakuin dengan keyakinan penuh bahwa ini bentuk interaksi sosial yang wajar. Padahal buat banyak orang yang nonton, itu kagak wajar, itu aneh. Oh, bless you, love. Bless you. Love. Fucking hell. Jacob, thanks for the fight. So much. That is a fucking cracking impression of me, love. How you do that? Jesus, my life. Di awal-awal konten, Paul ini masih bisa dikasih label cringe harmless karena dia cuman cowok paruh baya yang pakai skinny jeans, joget-joget, berlaga kayak remaja, ekspresi setengah hidup, dan berusaha keras ngeraih kembali masa mudanya yang udah jelas-jelas udah lewat gitu. Ada hiburan tersendiri buat nonton seseorang seabsurd ini tampil seolah-olah dia bintang utama di dunianya sendiri gitu bre. Tapi makin lama orang nonton kok makin kerasa ada yang salah ya. Lama-lama netizen itu mulai perhatiin suatu pola. Paul itu punya kebiasaan aneh. Waktu baca komentar di live-nya, dia ini hampir selalu ngerespon cewek. Bukan sekedar nyapa, tapi dengan nada yang agak genit gitu, kadang creepy. Dan di platform kayak TikTok, di mana sebagian besar penontonnya ini masih anak di bawah umur, kebiasaan itu jelas bikin banyak orang mulai waspada. Semuanya tuh mulai ke-trigger tuh dari situ tuh. Orang-orang mulai ngegali latar belakangnya si Paul ini. Yang pertama mereka temuin adalah akun Instagramnya. Di sana beberapa netizen itu ngeliat kalau Paul ini nge-like-in banyak foto yang isinya cewek-cewek muda. Dan bukan muda dalam artian dewasa awal gitu, tapi jelas-jelas di bawah umur bre. Pose polos, caption ya ala remaja lah. Dan Paul dengan first account-nya hadir di kolom like. Di titik itu semua alarm mental langsung bunyi. Setelah orang-orang mulai buka suara dan ngeluarin DM yang pernah dikirimin Paul ke mereka, semuanya tuh makin jelas dan makin gelap. Kebanyakan dari anak-anak ini itu bukan sekedar penonton biasa, mereka adalah penyintas kanker bre, atau berasal dari latar belakang yang rapuh secara emosional. Anak-anak yang jelas emang butuh dukungan gitu, bukan dimanfaatin. Dan apa yang dilaksanain Paul ke mereka yaitu merespon, membangun percakapan dengan cara yang makin lama makin kagak pantes. Waktu ini dibongkar ke publik, nama dia langsung dibawa ke meja exposure. Dan gak sedikit yang langsung nyebut Paul sebagai predator. Respon Paul kayak dugaan banyak orang, langsung defensif gitu. Dia ngelak semuanya. Dia bilang kagak pernah kok gue ngirim pesan ke anak di bawah umur. Bahkan ngaku dia ini selalu memutus komunikasi kalau tahu seseorang itu belum 18 tahun. Tapi kayak banyak kisah klasik penyangkalan, semua itu bohong. Under 18, I will not be continuing this conversation. And she said no, she's going to be 17. She's going to be 17 next month, next whatever. So, left it at that. Very polite lady, but yeah, won't be continuing the conversation as pointed into the thing. So bada bing bada. Jejak digital itu kagak bisa dibantah. Screenshot demi screenshot bermunculan. Dan yang paling bikin perut mual, ini bukan sekedar salah langkah. Ini adalah suatu pola bre. Dan kalau semua itu belum cukup buat bikin lu ngelus dada, tunggu sampai lu dengar soal fakta yang paling memuakan dalam cerita Paul Bridge ini. Setelah semua kelakuan anehnya itu dibahas di publik, orang-orang mulai nyerbu kolom komentarnya kan. Mereka nanya tuh, nuntut lah penjelasan. Tapi kayak biasa, Paul ini ngeblok, komentar dimatiin. Tapi internet gak
berhenti di situ. Seseorang berhasil ngelacak akun Facebook lama dari tahun 2014. Di sanalah mereka nemuin 2 foto. Satu, si Paul ini lagi bareng anaknya, dan satu lagi bareng perempuan yang diduga adalah ibu dari anak itu. Dan di situ tuh semua kecurigaan jadi makin solid. Soalnya perbedaan usia antara Paul dan ibu dari anaknya ini kelihatan banget. Jadi orang-orang tuh ngegali lebih dalam lagi ya. Dan mereka nemuin sesuatu yang lebih bikin merinding gitu. Ternyata si ibu itu baru 17 tahun waktu melahirkan. Sementara Paul sendiri udah nyaris 30. Dan waktu itu orang-orang nanyain hal ini ke dia. Jawabannya tuh selalu sama gitu. Dia 17, udah legal kok. Who? Your child? Yeah, what's that got to do with absolutely anything? I know, but when people are saying you've got a 17-year-old pregnant when you're nearly 30, man, it's a bit mad, isn't it? Cammy, would you think, now because you are an intelligent bloke, would you think if I'd done anything wrong that I would still be on the internet and not have been arrested? Full stop sentence. Right, are you That's perfectly fine. allowed to see your child? Yeah. Are you? But then I'm not talking about my family after that, because I don't talk about my family on here, for obvious reasons. It's your choice to follow me, unfollow me, perfectly. It's your choice to have an opinion on me. But again, I'm sitting here after 3 years of being on TikTok, drinking out of a McDonald's cup, dancing on the internet, being me. Yeah, it's legal, but it's not right, is it? Again, Cammy, your opinion is your opinion, and you're allowed that. So, why is that? Why am I the only male who spoke to in 3 months? Yeah, but I'm on about males. Why don't you speak to many males? Because I don't like many males, I like many females. Yaitu jawaban yang secara hukum mungkin masih bisa dipelintir ya, tapi secara moral itu defense yang menjijikan menurut gua. Bukan penyangkalan, bukan pengakuan, cuman pembelaan kosong yang kagak nunjukin sedikit pun rasa tanggung jawab. Setelah semua ini mulai meledak di media sosial, TikTok akhirnya turun tangan, dan itu akun Paul langsung di-ban. Dan kalau lu mikirin akhir ceritanya, kayaknya lu belum kenal betul dah sama internet. Gak lama setelah itu dia balik lagi nih, dan yang ironis dia tuh malah dapat lebih banyak follower dari sebelumnya. Tapi satu hal yang gak berubah, komentarnya itu tetap dimatiin. Dia muncul, nge-live, ngonten, itu ngobrol sendiri aja udah, kayak kagak ada yang terjadi gitu. Dan di sanalah orang-orang tuh mulai nyadar sesuatu yang lebih aneh lagi. Paul Bridge itu bukan cuman pencipta tren NPC, dia adalah NPC itu sendiri. Di video-videonya dia tuh sering banget ngerespon komentar yang bahkan kagak ada. Layarnya kan kosong tuh ya, karena komentarnya dimatiin tuh kan waktu live. Kagak ada satupun jadinya chat yang masuk, tapi dia tetap ngebacain gitu, seolah-olah dia lagi balas omongan dari penonton yang kagak kelihatan. Nama disebut, pertanyaan dijawab, senyum dilempar, padahal semua itu cuma ada di kepalanya sendiri. I hope things are good with you, bub. Have you sent me your voice note yet? Have you sent me your voice? Bear with me. Speak soon, Rachel. Keep being you with your Welsh twang. I said twang, nothing else. Yeah, you're the only person called Quint. Now, why you, Moody? I'm gonna go look at your beautiful picture. I'm gonna go listen to your semi-passive-aggressive accent. Gue kagak tahu apa yang dipikirin Paul waktu dia ngelakuin ini. Mungkin dia pikir itu lucu kali ya. Mungkin dia pikir kita bakal percaya, kayak bakal terhibur gitu. Tapi satu hal yang pasti, yang kita lihat bukan lagi konten biasa. Ini sesuatu yang lebih dalam gitu, lebih miring dan lebih aneh dari yang pernah dibayangin orang waktu pertama kali ngelihat dia joget awkward di TikTok pakai skinny jeansnya. Di titik ini lu pasti udah mulai paham gitu, apa yang bikin konten Paul Bridge ini bukan sekedar aneh, tapi cringe level dewa. Ini tuh bukan jenis konten yang orang tonton karena mereka beneran ngefans. Mereka tuh nggak ngeliat Paul sebagai entertainer, apalagi sosok yang karismatik. Mereka nonton tuh karena satu alasan, buat ketawa. Bukan ketawa bareng Paul, tapi ngetawain Paul. Nonton dia joget setengah sadar, ngebacain komentar-komentar palsu, ngelakuin gerakan NPC kayak dia lagi nge-stuck di loading screen gitu. Semua itu tuh jadi hiburan buat yang nonton. Dan di balik tawa itu, ada satu hal yang terus ngikutin dia. Tuduhan predator anak, yang makin lama makin gak bisa diabain. Dan walaupun mayoritas orang ngelihat dia ini dengan jijik, selalu ada 1-2 orang yang ngelihat dia tuh sebagai peluang gitu. Karena di zaman sekarang, clout atau fame itu jadi mata uang bre.
Dan Paul mau kagak mau adalah tambang cloud yang absurd. Kagak peduli reputasinya, angka followersnya udah tembus 1 juta. Dia tuh rajin ngerjain request dari Cameo dan hidup dari hotel ke hotel. Hotel yang gak murah juga itu. Jadi waktu muncul kabar bahwa cewek-cewek usia 18, 19 mulai nongol dan nongkrong bareng si Paul, itu gak terlalu ngejutin. Salah satu dari mereka bahkan sempet jadian sama si Paul ini. Lu dengerin baik-baik ya bre, ini cowok umur 40, udah punya anak, punya sejarah tuduhan yang agak disturbing, dan dikenal seantero TikTok sebagai orang aneh dan predator. Tapi tetap aja gitu, ada anak muda yang mikir, mungkin gue bisa viral juga kali ya kalau mepet-mepet ke dia. Dan sayangnya pola kelakuan Paul ini kagak berubah gitu. Di salah satu live stream, dia kedengeran buat nyuruh cewek itu coba-coba baju tertentu. Bukan sekedar iseng, dia bilang tuh dia mau motret-motret gitu, dan juga diarahin buat pose-pose tertentu gitu. Bayangin aja situasinya, cowok nih setua bokap dari si ceweknya itu ngajak main dandan buat konten yang dari nadanya jelas bukan buat katalog fashion. Gue nggak kaget, jijik iya, kaget kagak. Nice this wall is. This wall is going to be amazing for photos later. Once you start getting ready, you got to go get all your stuff. Yeah. Your outfit changes. You need to get all your outfit changes. You need to go and sort all that malarkey out. Yeah. And then we can take photos and it'll be majestic. Is that my hand? Yeah, that's my hand. What happened to that? Let me back for bed. Yeah, that's not me. No. Owen height, learn height. Right, so we're going to go and do... Yeah. So yeah, and then you go get your stuff and then we can crack on that, yeah? But I'm still full. Well, maybe if the top look at the videos of me and be fucking better and you feel better. What's the time? I don't know. 6:30. Yeah. Oh, the fire. Because you'll be not easily distracted, innit? Lee, can't tell you. We're done. Can't be done. But yeah, if we do go sort out your outfits or whatever, and then we can do these photos, we go crazy. I don't really know much about lives. What's like the things in the bottom right corner? So yeah, so if we go get stuff, then we can like crack on with life, Jesus, and see what happens. Yeah. Yeah. Kiss bang, have a wonderful new year. And yeah, I'm gonna go and do some busy stuff. Goodbye. Hi. Bye. Setelah semua orang di internet ramai ngebahas dia, bikin expose, bikin kompilasi bukti, Paul tuh tetap stay tenang di hotel-hotel mahalnya, bikin konten tiap hari. Dia masih pacaran juga sama cewek 19 tahun yang jelas-jelas lebih peduli sama exposure daripada cintanya. Semua kritik dia anggap angin yang berlalu karena buat Paul dia itu bukan salah gitu. Dia cuma disalahpahamin. Dan inilah hal yang paling mengerikan. Egonya itu gede banget sampai dia bisa percaya itu semua. Ego Paul adalah tameng buatnya dan juga jebakan. Karena ego itu ngebikin dia nggak ngerasa sakit walaupun dikata-katain segimanapun. Tapi ego yang sama juga bikin dia makin lapar akan pengakuan, akan validasi. Makin haus pujian, dia tuh mulai ngejar hal-hal yang menurut dia tuh validasi. Kayak beli-beli sepatu mahal, hotel bintang 5, perhatian palsu dari internet. Semua itu dia anggap sebagai bukti bahwa dia ini berhasil, bahwa dia ini layak. Padahal dari luar kita semua ngelihatnya lain. Kita ngelihat pria setengah baya yang kehilangan arah gitu, nguber cinta palsu dari gadis muda, hidup dari puing-puing eksistensi digital yang dia bangun dari kebohongan, manipulasi, dan ilusi. Dan yang paling parah, masih banyak yang nonton, masih banyak yang ngasih dia platform. Masalah dengan Paul Bridge ini bukan cuma soal moralitas bre, keanehan, atau fake comment. Ada satu hal lagi yang bikin semua ini tuh makin tragis. Dia ini kacau total dalam urusan uang. Di satu titik, dia ini bisa hidup santai di hotel mewah, bikin konten cameo, selfie di lorong hotel kayak dia ini selebritas kelas A. Tapi bulan berikutnya, bisa aja tiba-tiba dia tinggal di tenda gitu kan. Makannya juga makan makanan ini instan, makanan Indomaret gitu ibaratnya. Beneran gitu, bukan glamping, bukan konten liburan, tapi dia emang beneran tinggal di tenda gitu. Tapi Paul dengan kejeniusan delusionalnya kagak mau ngaku. Dia kagak mau tuh kalau dia ini lagi kelihatan jatuh gitu. Jadi sebelum semuanya kebongkar, dia mulai nyusun narasi. Beberapa minggu sebelum akhirnya ketahuan tinggal di tenda, dia udah mulai mancing opini publik. Katanya dia lagi nyari koneksi dengan alam gitu kan. Katanya dia tuh butuh ngerasain tanah di bawah kakinya. Dia sebut itu wild camping, kayak semacam perjalanan spiritual. Padahal semua orang tahu ini bukan healing, ini emang kagak punya duit aja. Orang-orang tuh nggak bego, mereka udah tahu ini tuh bukan soal alam, ini soal dompet.
Paul ini salah kelola duitnya. Paul ngilang entah kemana dan sekarang dia ngonten dari dalam tenda. Di saat banyak orang mikir dia bakal turun panggung, Paul malah tetap jalan terus. Nggak ada pacar yang nongol lagi, kagak ada hotel, tapi TikToknya tetap dibuka, kamera tetap nyala dan konten terus dipompa. Seolah-olah kagak ada yang berubah. Padahal latar belakangnya sekarang bukan city view dari lantai 10, tapi semak-semak dan nyamuk. Okay, I am fantastic. Baby, do you love me like I love you? Fuck it up. Waktu itu juga algoritma TikTok itu mulai ngelirik ke arah lain. Popularitas Paul menurun, tapi dia kagak mau menyerah. Jadi dia tuh putar otak tuh, dan di sanalah muncul dua karakter paling absurd yang pernah dia buat, yaitu Woman dan Old Woman. Percaya atau kagak, dua karakter ini justru jadi penyelamat sementaranya. Konten dia yang nyamar jadi perempuan, lengkap dengan wig murahan dan aksen palsunya, meledak. Jutaan views pun masuk, komentar rame lagi, dan Paul ngira ini tanda kalau dia bakal bangkit. Padahal seperti biasa gitu, yang dia lihat kan cuma angka, yang dia rasain cuma dopamin dari likes-nya doang. Sementara yang orang lain lihat adalah kebodohan yang makin besar, makin bikin penasaran, makin viral. Yang dia pikir popularitas, padahal populernya bukan gara-gara hal bagus. Nama Paul makin dikenal bukan karena dia berbakat gitu, tapi karena konten cringe-nya selalu ada, juga keanehannya. Dan yang lebih lucu atau menyedihkan, tergantung lo liatnya dari sisi mana. Konten-konten tentang Paul itu nggak cuma datang dari dia sendiri. Banyak video expose, kompilasi cringe, bahkan dokumentari style breakdown gitu tentang kelakuannya yang juga viral. Dan lucunya itu bukan hit piece, itu bukan fitnah, itu dokumentasi. Orang-orang tuh nggak perlu nambahin narasi yang aneh-aneh gitu. Mereka cukup play ulang aja kelakuan Paul apa adanya. Dan dunia udah paham siapa dia. Kayak yang gue lakuin ke kalian ini gitu. Nyeritain ulang aja, gue kagak nambahin hal-hal yang dramatis, kagak. Ini emang kelakuannya saneh itu maksud gue. Yang orang-orang lakuin sejauh ini cuma satu hal, yaitu nyebarin fakta, nunjukin bukti. Ngomongin apa yang emang udah jelas-jelas ada di depan mata. Tapi coba lu pikirin sebentar. Jutaan orang udah lihat wajah Paul Bridge. Jutaan orang tahu apa yang dia lakuin, apa yang dituduhin ke dia, dan gimana dia terus-terusan bersembunyi di balik ego tebelnya. Dia bukan cuma jadi figur aneh di TikTok, dia ini udah jadi semacam Christiannya Inggris kalau kalian tahu. Nggak bisa keluar beli roti tanpa ada kamera yang ngikutin. Nggak bisa lewat jalanan tanpa risiko disamperin orang yang pengen ngekonfront dia langsung. Paul sekarang bukan cuma dikenal, dia terkenal, tapi bukan terkenal dalam artian prestasi. Dia terkenal karena jadi bahan bukti hidup bahwa cringe dan kebusukan itu bisa eksis dalam satu tubuh, dalam satu jiwa, dan malah viral gitu. Setiap langkahnya tuh dipantau, kagak ada tempat yang aman. Ada video di mana dia lagi belanja dan tiba-tiba seseorang itu mulai ngerekam dia dari balik rak. Ada yang langsung nyamperin dan nanya juga soal tuduhan-tuduhan yang udah jadi konsumsi publik. Kadang dia bisa kabur, kadang dia bisa ngeles, tapi nggak selalu berhasil. Satu kali ada tuh bocah remaja yang nyamperin dan nuntut penjelasan gitu. Paul dengan gaya dramatisnya bilang kalau dia ini bakal manggil polisi. Bocah itu lari, Paul puas. Oi, why do you sort 16-year-old girls? What? Why do you sort 16-year-old girls? 16? Huh? Who's 16? Why are you filming this? Should we go talk to the police? Should we go to the police? No. Dia pikir dia udah nemu nih strategi jitu, yaitu intimidasi balik kan. Tapi semua itu cuma bekerja sampai dia ketemu orang yang kagak gampang diancem. 3 orang tepatnya. Mereka tuh nggak lari, nggak takut, dan jelas-jelas nggak peduli juga sama ancaman polisi. Waktu itu kameranya tetap nyala, Paul nggak bisa kabur, dan disitulah semuanya jadi nyata. Inilah harga dari ketenaran digital. Apalagi kalau ketenaran itu dibangun di atas tumpukan tuduhan predator. Say I'm a pedo. Enjoy yourselves. Alright, you ready? You're a pedo. Yo, what? So why am I near you? You might have got woke up from, haven't we? To be honest. Go on. Not hide your face. What are you saying? There you go. Can you post me on TikTok? No. Fuck. I swear you're a pedo. You say what you're saying. I'm loving it. Loving it, bless you. You're having fun, aren't you? Hide your face. You sit on your life and explain to talk to people that aren't there, bro. Yeah, bro. It's a bit strange behaviour, to be honest, I'm not gonna lie.
You sit on your live and pretend to talk to people that aren't there, bro. I swear, alright, in a bit. Paul sekarang bisa dibilang salah satu predator TikTok paling terkenal di Inggris. Nama dia selalu nongol tuh di video-video expose, forum diskusi, bahkan obrolan iseng netizen. Dan yang bikin semua ini lebih gila, dia nggak pernah minta maaf, nggak pernah nunjukin rasa bersalah, dia kagak ngaku, nggak tobat, dan nggak berubah. Bahkan setelah akunnya dihapus, setelah dia diblokir berkali-kali, dia selalu muncul lagi. 2 hari maksimal, selalu tuh ada akun baru, selalu ada cara baru, dan selalu ada penonton baru. Kelihatannya Paul Bridge ini bukan tipe orang yang bisa dihilangin, bukan lewat banned, bukan lewat expose, bukan lewat tekanan publik, karena selama dia masih bisa buka kamera, masih bisa ngomong, dan masih bisa acting seolah-olah dia korban, dia bakal terus muncul. Dan selama itu terjadi, internet bakal terus ngingetin kita satu hal penting, kalau bukan semua yang viral itu pantas punya panggung. Oke bre, itu dia bahasan untuk hari ini. Itu semua yang bisa kita bahas tentang Paul Bridge. Kisahnya ini masih jauh dari selesai, tapi kalau satu hal bisa disimpulkan dari semua hal ini mungkin begini: dunia digital bisa bikin orang-orang kayak Paul naik, tapi dunia nyata nggak pernah benar-benar lupa sama jejak kotornya.